Apa urgensinya mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum sempurna imanmu, wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan tentang mukadimah bagian kedua sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa urgensinya mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita belajar sirah Nabi? Kenapa? Pertama, sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang tidak bisa kita pahami dengan baik, kecuali kalau kita belajar sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana, ketika kita membaca ayat-ayat dalam surat Ali Imran yang bercerita tentang perang Uhud, kita tidak mengerti kisah di balik ayat-ayat tersebut, kecuali kalau kita belajar sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perang Uhud tersebut. Demikian pula ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Ahzab tentang Ghazwatul Ahzab, atau juga dikenal dengan perang Khandaq atau perang Parit. Kalau kita belajar tentang perang Khandaq, bagaimana pengepungan oleh 10.000 pasukan kaum musyrikin, bagaimana kaum Yahudi berkhianat yang ada di dalam intern umat muslim, dan bagaimana kondisi yang sangat genting, kita tidak akan bisa menghayati ayat ini. Maka menjadi syarat perlu bagi saya dan teman-teman sekalian, tidak mungkin kita bisa menghayati ayat-ayat Al-Quran dengan benar, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan sirah, kecuali bila kita belajar sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya mungkin satu, tapi penjelasannya akan panjang kalau kita belajar sirah. Karena itu, sirah adalah bagian dari agama. Jadi sirah bukan bacaan sekedar pengantar tidur. Kita belajar sirah sama seperti kita belajar fikih, akidah, atau akhlak. Banyak hal dalam agama yang berkaitan dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar sirah berarti belajar agama. Sirah adalah cabang ilmu tersendiri yang para ulama beri perhatian khusus. Poin kedua, kita belajar sirah karena Allah memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai beliau lebih daripada siapapun. Allah berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang isinya, sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri teladan yang baik bagi kalian. Bagaimana kita bisa meneladani Nabi kalau tidak mengetahui perjalanan hidupnya? Maka konsekuensi dari perintah meneladani Rasulullah adalah kita harus belajar sirah. Allah juga memerintahkan agar kita lebih mencintai Nabi daripada orang tua, anak, keluarga, harta, termasuk rumah kita. Allah melarang kita mencintai dunia lebih daripada Allah dan Rasulnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Umar pernah berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Itu wajar sebagai manusia biasa, mencintai diri sendiri adalah hal yang biasa. Tapi apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berkata, belum sempurna imanmu, wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Mendengar itu, Umar kemudian berkata, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan daripada diriku sendiri. Hal itu dipraktikkan oleh para sahabat. Dalam perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menolak musuh membelaku, maka dia akan menjadi temanku di surga. Dengan motivasi ini, para sahabat berebut untuk mati syahid di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengorbankan jiwa, darah, harta mereka demi membela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat senang kalau ada Arab Badui yang datang, karena orang Arab Badui biasanya bertanya tanpa malu-malu. Para sahabat sendiri sering merasa segan bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena wibawa beliau, sehingga mereka terkadang menyimpan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati mereka lama sebelum mengutarakannya. Orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak tahu kapan hari kiamat. Hal ini jelas di dalam hadis yang lain yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat? Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dari hadis Jibril ini kita tahu bahwa Jibril tidak tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak tahu. Maka ketika orang Arab Badui ini bertanya, Nabi membalikkan pertanyaan tersebut. Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Hari kiamat pasti datang, bahkan kiamat kubro atau kiamat kecil, alias kematian. Begitu seseorang meninggal, maka kiamatnya telah tiba. Yang penting adalah persiapan menghadapinya. Orang Arab Badui itu menjawab dengan jujur, wahai Rasulullah, salat saya tidak banyak, puasa sunnah saya tidak banyak, sedekah saya tidak banyak, tapi saya mencintai Allah dan Rasul. Mendengar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Kalau cintanya benar, ia akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik pernah berkata bahwa kaum muslimin tidak pernah merasa lebih gembira selain dua hal. Pertama, mendapatkan iman Islam, di mana mereka dari kegelapan menuju cahaya penerangan. Yang kedua, mereka bahagia karena
mendengar hadis ini. Karena dengan hadis ini mereka yakin bahwa mencintai orang soleh akan membuat mereka bersama orang tersebut di akhirat, meskipun amal-amal mereka yang mereka kerjakan selama hidup tidak sebanding. Anas berkata, aku mencintai Nabi, Abu Bakar, Umar, aku berharap dikumpulkan bersama mereka, meskipun amalanku tidak seperti mereka. Maka hati-hati dalam meletakkan cinta, jangan sembarangan mencintai. Misalnya cinta mati kepada penyanyi atau artis, lalu semua tingkah lakunya, gaya hidupnya, ideologinya, pemikirannya, keputusannya diikuti. Ini berbahaya, teman-teman. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah yang sangat mulia. Hal ini bisa menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Sedikit selingan, dalam sebagian riwayat yang disebutkan Ibnu Hajar rahimahullah, ada keterangan lemah bahwa Arab Baduy yang bertanya tentang hari kiamat itu adalah Arab Baduy yang kencing di masjid. Hadis tentang Arab Baduy bertanya kapan hari kiamat adalah sahih. Hadis tentang Arab Baduy yang kencing di masjid juga sahih. Tetapi penggabungan keduanya bahwa mereka adalah orang yang sama, sanadnya lemah. Kisah mengenai Arab Baduy yang kencing di masjid mungkin sering kita dengar atau teman-teman dengar. Arab Baduy itu pergi ke pojok masjid dan kencing. Para sahabat segera berteriak hendak menghentikannya. Tetapi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Beliau berkata, biarkan dia. Lalu apa ibrah yang bisa diambil dari respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Setidaknya, pertama, kalau dihentikan di tengah jalan, bisa jadi kencingnya berhamburan dan malah mengotori lebih banyak tempat di masjid. Kedua, kalau dipaksa di stop kencingnya saat itu juga, maka itu merupakan tindakan zolim terhadap Arab Baduy tersebut. Setelah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta air dituangkan di atas bekas kencing Arab Baduy tersebut. Arab Baduy ini mendengar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelanya dari teguran orang-orang. Sejak itu dia sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain tidak usah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, kau telah menyempitkan rahmat Allah yang begitu luas. Itulah sebabnya Arab Baduy itu kagum pada akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta kita yang sungguh-sungguh, cinta yang sebenar-benarnya? Tidak ada cara lain kecuali mengenal beliau lebih dekat. Karena pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Banyak orang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mengenal sabda, akhlak, nasihat, dan sunnah-sunnah beliau. Kalau ingin cinta yang benar, kenalilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat. Bahkan Allah memerintahkan kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada yang lainnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Secara umum ada dua hal yang membuat kita mencintai seseorang. Pertama, karena keindahan atau kemuliaan pribadinya. Kedua, karena jasa-jasanya kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki keduanya. Akhlak beliau sangat mulia dan jasa beliau kepada kita sangat besar. Pertama, akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mengenal akhlak mulia beliau, semakin cinta kita kepada beliau. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ada seorang meminta kepada Nabi kambing dalam jumlah yang sangat banyak, hingga satu lembah penuh di antara dua gunung. Tapi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya. Orang itu pun pulang ke kampungnya dan berkata, "Hai saudara-saudaraku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad memberi seperti orang yang tidak takut miskin." Begitu pula kisah Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Ayahnya adalah majikan Bilal bin Rabah yang menyiksa Bilal pada masa perbudakannya dengan kejam, yang kemudian tewas di perang Badar. Sejak itu Sofwan dendam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu menjadi pemimpin pasukan musyrikin dalam berbagai perang melawan muslimin. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah pada Fatu Mekah, Sofwan belum masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya waktu untuk berpikir, bahkan mengajak ikut perang Hunain. Setelah menang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya 100 ekor unta, lalu 100 lagi, lalu 100 lagi. Akhirnya apa kata Sofwan bin Umayyah? Dia berkata, dulu tidak ada wajah yang lebih aku benci daripada Muhammad. Sekarang tidak ada wajah yang lebih aku cintai daripada beliau. Poin kedua, mengetahui jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, seluruh umat manusia. Semakin besar jasa seseorang kepada kita, semakin besar cinta kita kepadanya. Dan tahukah teman-teman, sadarkah teman-teman, bahwa jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita lebih besar daripada jasa orang tua kita sekalipun. Dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita dihantarkan dari kegelapan menuju cahaya. Tanpa mengikuti petunjuk beliau, kita tidak akan bahagia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir, difitnah, dilukai, dan tidak pernah berhenti berjuang sejak menerima wahyu pertama sampai wafat. Semua demi menyampaikan Islam agar kita merasakan indahnya iman kita. Kalau kita sadar akan jasa-jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita akan paham mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut kita mencintai beliau lebih daripada orang tua kita, anak-anak kita, dan diri kita sendiri. Dan kita tidak mungkin mengenal jasa-jasa
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tanpa kita belajar sirah. Kiranya akhir waktu tentang mukaddimah sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua ini telah tiba. Video berikutnya akan kita ceritakan tentang betapa rusaknya kehidupan di zaman jahiliyah. Bagaimana moral, akhlak Arab, bangsa Arab di zaman jahiliyah, di zaman kegelapan yang sangat rusak. Tetapi di dalam kerusakan itu ada sifat-sifat yang mulia, sehingga risalah Islam diturunkan di tengah tanah Arab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, jika ada yang benar dari pemaparan saya ini, itu datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, itu datangnya dari kebodohan dan kekhilafan saya sendiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.